takut dan ragu, ya jujur kita takut sih awal-awal buka kan, karena saya kan biasa kerja nih, karena per bulannya tahu tuh berapa kan, sedangkan kalau buka usaha ini kan kita nggak tahu nih bisa berhasil, kan kita banyak lihat orang juga ada yang nggak berhasil kan, ada juga yang berhasil kan. Kemarin itu awal-awal saya malah setahun awal saya pikir bakalan nggak dapat untung lah istilahnya kan, karena mungkin saya harus perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Kevin. Ini usaha saya namanya Martabak Jepang dan Takoyaki Jazz. Ini kita udah berdiri sih udah hampir 1,5 tahun lah. Cabang kita itu yang pertama itu ada di Maya Ruslan. Yang kedua ini kita ada cabang baru di Jalan Sosial KM5 ya. Nah ini kita baru jalan belum sampai sebulan lah, baru mau sebulan. Makanan kita ini lebih ke makanan Jepang lah, seperti okonomiyaki, takoyaki. Nah itu lebih konsepnya ke makanan depan. Ada gyoza juga, lebih ke makanan Jepang sih. Ya kalau sebenarnya dulu awalnya itu kan ini franchise kan. Nah, cuma franchise-nya sudah nggak lagi. Kita kembangin sendiri lah. Soalnya kalau dulu tuh kalau franchise-nya itu cuma martabak Jepangnya aja kan. Nah, ini kita develop, kita nambah takoyaki, gyoza udah setahun. Jadinya kita rubah sih, sekarang udah ada halal juga. Jadi sebenarnya kalau nama usaha kan pertama kan dari makanan kan. Makanannya martabak Jepang dan habis itu kita develop takoyaki kan. Nah, kalau Jazz itu sebenarnya nama anak juga kan. Cuman pas juga sih kenalnya tuh Japanese Street kan. Nah, jadi saya kembangin jadi namanya ya Martabak Jepang dan Takoyaki Jazz aja. Ya, kalau modal awal, kalau dulu franchise ya, dulu awal franchise itu kalau Martabak Jepangnya aja tuh 40-an. Belum dengan sewa tempat segala macam lah, istilah itu modal ambil franchise lah. Tapi sekarang ya kita develop sendiri lah kan, develop sendiri dengan cabang kedua nih ya modalnya lebih kecil sih karena kita udah tahu pengembangannya apa bahannya kan. Kalau pertama-tama itu waktu awal buka ya, awal buka itu tahun yang lalu tuh paling cuma 200, 100 ya gitu ya. Tapi kalau sekarang udah lumayan sih, bisa 500-an, kadang-kadang 600, 700 ya. Untuk cabang pertama udah lumayan lah istilahnya kan. Nah, makanya kita mau coba lagi nih buka ke cabang kedua kan. Jadi kalau menu yang kita tawarin ini yang paling terkenal sih martabak Jepang kita ya, martabak Jepang spesial nih, martabak Jepang dengan isiannya itu bakso ikan dan smoked beef. Nah di atasnya nanti yang kita beda dari martabak Jepang lain, kita itu ada kita letakin nachos. Jadi atau ciki lah istilahnya kan, tergantung selera nih. Mau cikinya apa? Nanti kita kalau yang spesial tuh dia dua pilihan ciki tuh, ada yang barbecue dan juga ada yang rumput laut. Paling banyak sih itu dengan takoyaki gurita sih. Kalau kita sih kisaran harganya mulai dari 20.000 sampai ke 30.000-an lah. Kalau bedanya kita pertama itu kan kita ada topping nachos tadi ya. Kalau untuk bahan dasarnya mungkin kurang lebih hampir sama lah semua martabak Jepangnya. Cuman bedanya kita itu ada topping nachos di atasnya atau ciki lah di atasnya. Dan juga saus kita yang beda dari yang lain. Karena kita udah menyamain selera orang Indonesia lah. Kalau mungkin yang lain tuh masih teriyaki campur segala macam. Nah kalau kita udah saus kita udah kita racik biar sama dengan selera Indonesia lah. Sebenarnya kalau untuk bisnis kuliner nih awalnya itu ya saya tuh coba-coba lah istilahnya kan. Kalau sebenarnya kalau saya masih kerja juga kan. Dan kerja saya udah lumayan fleksibel lah. Nah makanya saya coba untuk buka usaha makanan. Ini yang sebenarnya jalanin sih papa sih. Saya cuma tinggal monitor kan. Nah jadi kenapa itu papa saya itu kan dulu kerja tuh, sudah sekarang nggak lagi, jadi udah pensiun lah istilahnya. Jadi makanya saya coba kembangin untuk aktivitas dia lah istilahnya kan. Nah awalnya ya iseng-iseng kan. Cuman lihat ke depannya sih jangka panjangnya kayaknya oke sih, makanya kita mau coba kembangin kan. Kalau untuk sekarang sih mungkin ini belum kita kembangin serius lah istilahnya kan. Kita masih setengah-setengah kan. Kalau sebenarnya kalau sudah dikembangin, kalau saya kan di pinggiran jalan gini kan. Ini kalau dia buka titiknya banyak, itu pasti lebih kerasa buka usaha sih dibanding kerja. Nah, kalau inspirasi sih saya cuma pengen lihat itu kan gimana sih saya mau nerapin usaha tuh yang saya bisa jalanin autopilot nih. Nah, inspirasi saya ya saya lihat orang-orang itu kok bisa nih, kok dia bisa buka usaha sambil dia bisa lakuin yang lain kan. Nah, maksud saya lihat juga oke nih orang itu bisa sukses kayak gitu kan. Dan juga dengan kesuksesannya kita bisa berbagi juga ke orang-orang kan, kita bisa buka lapangan kerja baru. Karena ya saya juga ngerasain lah, saya sebagai pekerja gimana kan. Ini saya mau buka lapangan kerja lah istilahnya.
Sebenarnya kalau perbedaannya, kalau dulu itu kan kita waktu baru masuk nih kita belum ada pengalaman nih saya. Jujur saya nggak ada pengalaman sama sekali buka buka apa usaha makanan gini ya. Ya saya cuman modal berani. Ya pertamanya bedanya ya pengalaman sih sebenarnya dari pengalaman ya. Dulu kita kan apa namanya kita seleksi apa pegawainya berapa banyak dulu kan dulu awal-awal buka saya ya pekerja saya masih banyak tuh saya coba-coba karena kita belum dapat kan maunya berapa kan. Nah, udah apa sampai 1,5 tahun kita udah jalanin bahwa kita butuhnya berapa nih satu outlet kan dan jam kerjanya segala macam. Nah, untuk perbedaannya mungkin yang bedanya ini gini, kalau dulu kan kita cuma nunggu orang datang nih. Kalau sekarang ya saya lebih ngembangin ke online juga sih. Nah, itu kita kembangin dari kita panggil Instagram, kita panggil media-media kan untuk ngembangin orang tahu sih produk kita. Kita sekarang lebih banyakin sekarang ke promosi sih. Karena jujur ya untuk umur 1,5 tahun tuh masih terbilang baru lah. Ya kalau kotor kan, kalau kotor itu sekitar ya kalau untuk setahunan ini kita paling gede ya itu bisa sampai 16-an juta lah. Nah itu per bulan dengan satu outlet ya. Kalau sekarang, kalau jujur kalau sekarang kita tinggal 2 karyawan karena kita kan ada 2 cabang nih. Paling satu lagi untuk antar-antar barang sih 3 sih boleh. Pertama itu ya masih baru itu jujur hampir setengah tahun pertama tuh ya kita nggak ambil untung banyak lah istilahnya kan. Karena kita ambilnya itu kita kenalin ke orang dulu. Kita pertama promosiin besar-besaran kan. Kita promosiin, kedua kita juga panggil Telegram ya, yang lumayan orang tahu lah kan. Ketiga juga kita sering ikut festival nih. Ada ikut acara apa kita ikutin, ada acara apa kita ikutin kan. Nah itu 6 bulan awal ya kita ikutin aktivitas kayak gitu Pak. Takut dan ragu ya jujur kita takut sih awal-awal buka kan karena saya kan biasa kerja nih karena per bulannya tahu tuh berapa kan. Sedangkan kalau buka usaha ini kan kita nggak tahu nih bisa berhasil kan. Kita banyak lihat orang juga ada yang nggak berhasil kan, ada juga yang berhasil kan. Kenapa saya berani ini ya pertama ya karena itu dulu kan orang tua saya kerja ya saya mau ada aktivitas lah untuk orang tua saya kan karena apa juga kan maunya ya gimana lah biar aja ada aktivitas kata dia kan ya kita nekatin aja lah ada uang yang kita simpen kan kita bisa bukain itu ya kita coba mulai untuk berhasil atau enggaknya ya saya jujur kemarin itu awal-awal saya malah setahun awal saya pikir bakalan nggak dapat untung lah istilahnya kan karena mungkin saya harus perkenalan dulu saya harus banyak lakuin lah dulu awalnya saya pindah-pindah tempat kak saya itu awal pertama buka itu kalau mungkin tahu yang di Carang itu Bebek Carok itu ya. Dulu kan Kota Kapus tuh. Awal buka saya coba di situ pertama. Kedua saya pernah buka juga di PIM kan. Awal-awal di situ kan dari situ kita sudah bisa pelajari nih berapa sih kos-kos yang kita bisa dapat ini. Nah, yang ketiga baru tuh saya buka bareng temen tuh di Mayor Ruslan kan. Nah, baru yang keempat ini juga bareng teman saya nih kita buka di KM5 ini kan. Ya, jujur awal-awal sih takut gak? Jadi kalau untuk ngatasi takut ya mungkin semua orang sama kayak mungkin yang pertama kan ya kita banyak berdoa lah istilahnya kan yang pertama kan jadi kita banyak berdoa habis itu kita selain berdoa kita survei juga lah sebenarnya kan makanan kita nih saingannya berapa banyak sih. Nah kalau yang saya lihat kan mungkin makanan Jepang ini nggak terlalu banyak sih pemainnya kak jadi ya saya mau coba-coba lah istilahnya kan ya yang ketiga ya kita harus all out sih istilahnya kan jangan buat pikiran itu takut terus gitu nah pokoknya kita mikirinnya itu positif nih kalau kita berhasil bisanya gini bisa gini jadi jangan pikirin gagalnya terus. Kalau untuk masalah tak terduga kan sering kejadian kan. Pertama sih ya pasti kita kontrol dari sistem lah ya kita pakai ada aplikasi juga lah untuk penginputan segala macam dan juga kita ada monitoring laporan tiap hari kan. Untuk mengatasinya paling yang awal-awal saya sering terjadi juga itu stok kita itu awal-awal itu kan sering ada yang sering rusak kan. Jadi yang pertama kendalanya kan di situ kan. Mungkin awal-awal jadi pelajaran lah. 6 bulan awal itu benar-benar pelajaran untuk kita berapa lama kita harus stok barang segala macam kan. Saya ngatasin yang saya bisa atasin itu pokoknya setiap kegagalan kita ambil hikmahnya aja. Apa sih yang mau kita pelajarin ya? Pertama kalau bagian favorit kalau wirausaha nih gimana ya? Saya tuh kan kalau kerja kan kadang tuh kita kan mau jalanin apa itu kan harus ke atasan dulu segala macam kan. Nah sekarang kalau kita buka usaha sendiri kita bisa coba nih coba-coba ide kita bisa ngembangin ide kita kan. Nah jadi saya jadinya bisa lebih kreatif lah.
untuk meningkati kreativitas. Kalau strategi terbaik ya sekarang, kalau untuk zaman sekarang ya, zaman sekarang memang media sosial itulah nggak bisa kita pungkirin ya. Media sosial itu benar-benar ngebantu kita untuk meningkatkan UMKM lah. Makanya kita sering sih kita iklan di Instagram, kita panggil Telegram, kita adain promo, kita ada kerjasama dengan orang datang kan kita welcome. Kalau jujur kalau untuk hubungan baik kan kita ya harus pertama kan pekerja kan harus ramah dengan konsumen, dan kita pun kalau dulu kita ada misalnya belanja berapa kita ada kasih free ya kan. Nah itu yang sering kita lakuin. Kalau untuk kepuasan pelanggan kan saya sering kalau kita kan paling banyak online nih Kak. Kalau online itu sebenarnya kita selalu saya lihat itu feedback ya, feedback rating lah dari konsumen kan. Nah setiap konsumen yang kasih kita komen jelek, kita lihat nih apa yang kita bisa perbaikin kan, kita cek lagi. Jadi kadang-kadang nih kalau kita usaha nih Kak, kadang kan dikasih rating itu kan lihatnya jadinya down kan. Nah tapi kita nggak sih, kalau kita dikasih rating memang jelek ya kita perbaikin lah. Berarti kan orang tuh masih sayang nih dengan kita karena dia mau kasih komen untuk kita lebih baik ya. Paling itu sih positifnya. Paling saya ngukurnya dari sana sih. Kalau offline kan ya kalau pas kita datang orang infoin kan kita tahu nih. Kalau harapan saya sih ya saya nggak mulu-mulu lah, moga-moga kan kita bisa buka beberapa cabang baru lagi kan untuk di Palembang kan. Moga-moga ya pengenan saya itu pengen punya 5 titik lah di Palembang pengennya. Nah semoga sih itu bisa terwujud sih. Nah, jadi paling kalau saran dari saya, pertama itu jangan pernah takut lah. Pertama kan kita harus berani dulu lah untuk buka usaha ini kan. Kedua itu kalaupun ada hambatan atau masalah itu jadiin pelajaran aja. Karena setelah itu kan pasti kita bisa jadi lebih baik sih. Nah, ketiga ya kita harus tetap lakuin monitor terus lah. Walaupun kita sudah rame nih, tapi kalau kita nggak monitor juga itu kita bisa gagal di stok, di selisih barang. Nah mungkin lebih buat suatu sistematis lah. Buat teman-teman yang mau coba makanan kita ya, martabak Jepang dan takoyaki jazz, itu kan cabang kita ada 2 nih, ada di Mayor Ruslan dan juga di KM5 nih. Nah untuk IG kita nanti coba bisa tag di bawah sini ya, boleh bisa dilihat di IG di bawah sini. Nah untuk pemesanan online kita juga ada di GoFood, GrabFood dan ShopeeFood. Nanti linknya mungkin kita bisa tampilin di sini. Sebenarnya kalau saya lihat channel Prioritas ini oke lah. Ini bisa jadi untuk orang-orang nih untuk lihat nih pengalaman orang yang merintis dari awal kan. Karena jujur kalau kita mau belajar sendiri dan ngalamin sendiri itu lama prosesnya. Jadi lebih enak kita lihat proses yang pernah dialami orang lain nih. Kita bisa pelajarin jauh lebih cepat. Karena apalagi kita umur muda ya. Gak mungkin dong kita harus bisa ngalamin semuanya sendiri kan. Kalau nunggu kita ngalamin semua sendiri, nanti tua kita baru usaha kan. Jadi makanya ada channel kayak gini ya bisa buat kita belajar nih. Apa sih kendala-kendala yang orang alamin, gimana cara orang berintis dari awal. Dan semoga channel perintis ini jauh lebih baik dan lebih bisa memantulkan UMKM juga sih.